Flags are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud. Persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia round ketiga saat harus menghadapi timnas Arab Saudi dan Australia di bulan September ini semakin intensif. Erick Thohir dan juga Coach Shin Tae-yong ditemani asisten pelatih timnas bahkan telah melakukan diskusi untuk menyiapkan persiapan khusus guna menghadapi dua laga tersebut. Arab dan Australia jelas bukan lawan yang bisa dianggap enteng, mengingat kedua tim tersebut merupakan langganan ajang Piala Dunia. Tapi meski begitu, peluang selalu ada bukan? Dan hal inilah yang coba untuk tetap dijaga oleh skuad tim Garuda. Lantas, seperti apakah gambaran lawan kita di dua laga awal ini? Apakah lini serang kita mampu menghancurkan pertahanan Arab dan Australia? Hal itulah yang akan kita ulas dalam video berikut ini. Timnas Indonesia asuhan Coach Shin Tae-yong akan memulai perjuangan mereka untuk bisa lolos ke ajang Piala Dunia dengan menghadapi dua raksasa Asia dalam laga kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Jadi, pertama Indonesia akan menghadapi timnas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada 5 September 2024. Laga ini menjadi tantangan berat mengingat Arab Saudi tengah berada dalam fase perkembangan pesat. Di bawah Roberto Mancini, mereka ingin menjadi kekuatan baru di Asia. Dan tentu ini akan jadi laga yang tak mudah bagi skuad tim Garuda. 5 hari kemudian pada 10 September 2024, Timnas Indonesia akan tampil sebagai tuan rumah melawan Timnas Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sama seperti Arab, laga kontra Australia tentu tak akan mudah, mengingat di level timnas senior, Australia memiliki deretan pemain-pemain berkualitas yang bermain di Eropa. Tapi meski begitu, main di kandang membuat laga ini jadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk bisa memanfaatkan dukungan penuh supporter mereka dan memberikan kejutan dengan meraih kemenangan. Seberapa kuat lini pertahanan Arab Saudi? Jika mengacu pada babak kualifikasi Piala Dunia round 2 sebelumnya, Arab Saudi sejatinya bukanlah tim yang mustahil untuk dibobol. Saat itu bergabung dengan Yordania, Pakistan, dan juga Tajikistan, mereka tercatat telah kebobolan sebanyak 3 kali. 3 gol itu sendiri tercipta saat mereka bermain imbang 1-1 menghadapi Tajikistan, dan juga saat kalah 1-2 atas Yordania. Di mana kita jika melihat 2 gol dari Yordania, semua bola sebenarnya berasal dari bola-bola deflected atau membentur pemain bertahan Arab Saudi terlebih dahulu. Tapi terlepas dari gol deflected tersebut, Yordania mampu memanfaatkan counter cepat untuk mengejutkan tim tuan rumah Arab Saudi. Jadi di laga itu Arab memang menguasai bola. Namun serangan balik dari Yordania mampu membuat mereka pada akhirnya memenangkan pertandingan. يعودون من الكرة الأولى ها هم النجامة هات محاولة جول يأتي من نور الروابط. Hal serupa juga mirip terjadi di laga kontra Tajikistan. Arab lagi-lagi kebobolan lewat counter attack dari sisi sayap kanan yang mengirimkan bola ke area kotak penalti. لوف تمريره في الجهه اليمنى خطيره الفريق الطاجيكي كره عرضيه وفرصه وهدف طاجيكي مفاجئ بصراحه في لقطه Hal itulah yang kami pikir juga harus dilakukan oleh timnas saat menghadapi skuad Arab dengan pertahanan yang kokoh. Diperkuat oleh 2 bintang Al Hilal dan Al Nassr, Ali Lajami dan Ali Al-Bulahi, Tom Hai harus bisa memimpin timnas untuk melakukan counter cepat. Rafa dan Ragnar akan sangat penting di sini. Kedua pemain yang memiliki kecepatan itu harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mengarahkan bola ke gawang dari tim Saudi Arabia. Sends the keeper the wrong way, and Oman take the lead in the 14th minute. After it's headed back across the face of goal, Cho Bae-sung. Can you believe it? Korea with an
Yap, sekali lagi, pertahanan Arab dan dua bek tangguh milik Al-Hilal dan Al-Nassr jelas bukan bek sembarangan yang bisa kita bobol. Namun 3 gol yang bersarang ke gawang Arab di babak kualifikasi Piala Dunia Round 2 juga membuktikan bahwa pertahanan mereka bukanlah pertahanan yang mustahil dibobol. Seberapa kuat pertahanan Australia? Jika Arab hanya kebobolan 3 gol dalam 6 laga yang mereka mainkan di babak kualifikasi Piala Dunia round kedua, maka Australia lebih kuat. Karena di round 2, timnas Australia yang tergabung di grup bersama dengan Palestina, Lebanon, dan Bangladesh tak sekalipun kebobolan. Di lini belakang skuad negeri Kanguru, mereka memiliki pemain kelas dunia yang saat ini bermain di Premier League bersama Leicester City, yakni Harry Souttar. Pemain 25 tahun tersebut adalah defender bertinggi 2 meter yang sangat kuat dengan bola-bola udara. Dan itu kenapa kami pikir bola-bola crossing tidak akan mempan untuk bisa membobol gawang dari timnas Australia. Disinilah sekali lagi peran pemain-pemain cepat dibutuhkan. Ragnar dan Rafa masih akan jadi tumpuan utama di lini serang. Di mana di lini tengah, sosok Tom Hai diharapkan bisa memberikan umpan-umpan yang memanjakan keduanya. Sekali lagi, Australia adalah tim dengan keunggulan fisik tak terbantahkan. Sehingga memainkan permainan cepat dengan organisasi tim yang baik akan jadi kunci timnas menjebol gawang tim Australia. Seperti yang pernah ditunjukkan timnas U23 saat menghadapi Australia di Piala Asia Under-23 beberapa bulan lalu. It's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead right before half-time. A very tricky corner kick for all and sundry. And when the shot came back... Melihat betapa kuat lini bertahan dari timnas Arab Saudi dan juga Australia, maka jelas, seperti kata legenda Jepang Wagner Lopez, Indonesia tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun jika ingin memenangkan pertandingan menghadapi tim-tim raksasa di Asia, seperti Jepang hingga Australia, di mana hal itulah yang harus dikerjakan dengan rapi oleh pemain timnas. Untuk urusan mencetak gol, kami pikir Tom Hai masih akan menjadi pemain kunci dalam skema permainan yang dirancang oleh Shin Tae-yong. Gelandang berjuluk The Professor ini memiliki kemampuan distribusi bola yang cemerlang dan visi permainan yang tajam. Selain itu, long shot-nya juga akan jadi senjata kejutan yang bisa ia manfaatkan seperti yang Hai lakukan saat menjebol gawang Filipina. Indonesia! 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 Profesor Tom Hai! Indonesia! Unggul 1 gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di sisi lain, lini depan timnas Indonesia yang dipimpin Ragnar, Rafa hingga Marcelino harus membuktikan ketajaman mereka. Sebelumnya lini serang kita mendapatkan nilai negatif. Dan harapannya, dengan pelatih striker baru tim Garuda yakni pelatih Yom, timnas akan memiliki efektivitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk laga pertama di Jeddah, pelatih Shin Tae-yong perlu meramu strategi yang tepat untuk menghadapi Arab Saudi. Memanfaatkan kecepatan pemain sayap dan kreativitas di lini tengah bisa menjadi kunci untuk membongkar pertahanan lawan yang rapat. Counter kami pikir akan jadi senjata yang ampuh di Jeddah. Sedangkan pada laga kedua di Jakarta melawan Australia, dukungan penuh supporter di Stadion Gelora Bung Karno harus dimanfaatkan dengan maksimal. Indonesia harus tampil percaya diri dan agresif, karena laga kandang ini adalah kesempatan baik untuk meraih kemenangan. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Jika di 2 laga itu, timnas bisa meraih hasil positif, maka mimpi Piala Dunia akan semakin terbuka lebar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.